Selamat malam Bapak Ibu peserta kelas virtual bioetika dalam bingkai hukum positif Indonesia. Perlu saya sampaikan dulu, dalam hal ini nanti ada narasumber tamu, bisa hari kedua, hari ketiga memang kita tidak tampilkan agar sebagai kejutan. Kemudian di pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Yovita Arimangesti, Bapak Selamat Suhartono, dan Pak Gregorius Yoga Panji Asmara dengan tema nilai hidup manusia dalam hukum positif Indonesia. Nanti metode pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada saya melalui chat pribadi atau secara umum to everyone juga boleh. Saya harapkan melalui chat saja agar saya juga bisa memilah dan menyingkat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung kepada Ibu Yovita dulu untuk memaparkan paling lama 5 menit ya Bu ya. Silakan. Ya, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Bu. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Meskipun kita ketemunya bisanya lewat layar seperti ini, tapi ini sungguh merupakan satu kesempatan yang begitu membahagiakan saya, karena bisa melihat wajah-wajah yang senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat dan saya yakin terberkati. Untuk program kali ini memang kami mengadakan di setiap dan Jumat dengan tema bioetika dalam bingkai hukum positif Indonesia, karena dalam perkembangannya kita tidak bisa melewatkan begitu saja perkembangan teknologi, tetapi sekali lagi bahwa teknologi itu tentunya ada untuk kemaslahatan hidup manusia, dan tentunya hukum juga menjadi suatu panduan di dalam kehidupan manusia yang berguna untuk sebagai pemandu peradaban, sehingga ketika teknologi di bidang apapun itu berkembang juga tetap berorientasi bagi kemaslahatan hidup manusia itu. Sebenarnya kami sedang menulis buku, kami bertiga, Bapak Selamat Suhartono, saya, dan Mas Gregorius Yoga, terkait dengan mencoba membingkai nilai-nilai yang ada di dalam bioetika ini ke dalam bingkai hukum positif, karena bagaimanapun hukum itu tumbuh berkembang dan akan juga mungkin tergantikan, itu juga terkait erat dengan persoalan-persoalan bioetika. Untuk semua program ini yang kurang lebih mungkin ada sekitar 13 kali pertemuan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Tommy selaku pimpinan dari percetakan Rosari atas idenya dan supportnya. Kemudian kepada Bapak Selamat Suhartono sebagai Direktur CV Cita Prasada yang dalam hal ini bergerak di bidang konsultasi, mediasi, advokasi, dan legal auditor. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gregorius Yoga yang baik secara pribadi, kami punya tali ikatan darah yang begitu kental karena Mas Diego adalah putra sulung saya, yang dalam hal ini juga memberikan support luar biasa untuk bisa dilangsungkannya acara ini. Baik, mungkin untuk lebih mudah dipahaminya, nanti saya akan share beberapa slide. Lalu untuk pertanyaan, karena saya menginginkan ada dialog juga, mungkin bisa 2 atau 3 penanya bisa langsung saja Pak Tommy, moderator, ya. Mungkin selebihnya yang akan via chat everyone atau private chat gitu ya. Iya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, topik pertama pada hari ini adalah tentang nilai hidup manusia.
Kalau tadi saya katakan bahwa kita berbicara dalam konteks bioetika di dalam hukum positif Indonesia. Bioetika sendiri itu adalah satu studi interdisipliner tentang filsafat, etika, sosial, hukum, ekonomi, medis, terapeutik, kemudian ada etnologi, agama, lingkungan, di mana yang namanya studi interdisipliner ini saling kait-mengkait satu sama lain. Kemudian studi interdisipliner ini menyangkut tentang ilmu biologi dan teknologi serta penerapannya di dalam masyarakat dan biosfer. Ini saya kutip dari Constitution Asian Bioethics Association. Kemudian juga ada terminologi bioetika yang juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologis dengan pengetahuan sistem nilai manusia yang akan menjembatani antara budaya manusia dan fenomena teknologi, kemudian membantu kemanusiaan sehingga nilai kemanusiaan itu untuk bisa bertahan dan memperbaiki dunia yang diharapkan menjadi sebuah dunia yang beradab. Nah, terkait bahwa ada satu sistem nilai tentang manusia yang akan diperjuangkan di dalam studi interdisipliner bioetika ini, maka hari ini kita membahas lebih dahulu apa sih sebenarnya nilai hidup manusia itu. Nah, nilai hidup manusia ini berangkat dari permenungan terhadap 3 kata. Pertama, nilai. Kalau kita kaji, sebenarnya nilai ini adalah hasil permenungan filsafat, yaitu aksiologi. Nah, aksiologi nilai itu mengatakan bahwa nilai adalah suatu substansi yang menjadi orientasi, adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan manusia. Mengapa nilai hidup manusia? Karena hidup manusia di sini memegang peran atau menjadi suatu dasar ketika kita akan bicara tentang bioetika itu sendiri dan juga akan bicara tentang bagaimana hukum itu sungguh bisa menjadi satu produk yang berperan untuk pertama sebagai social control dan juga sebagai social engineering. Nah, terkait dengan hidup manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah kapan hidup manusia itu dimulai? Karena memang permenungan ini beranjak atau berdasar dari hidup manusia tersebut. Nah, kalau dikatakan hidup manusia, sebenarnya hidup manusia itu adalah murni persoalan biologis. Dia bukan persoalan teologi, bukan persoalan agama, juga bukan persoalan hukum, persoalan ekonomi, tidak. Tapi yang bisa mendefinisikan hidup manusia itu adalah murni persoalan biologis, persoalan kedokteran. Tetapi persoalan biologis atau persoalan ilmu kedokteran ini yang membawa implikasi ke persoalan ekonomi, sosial, dan hukum. Karena saya mengkajinya di dalam bidang hukum atau bingkainya adalah bingkai hukum positif Indonesia, maka kita akan melihat ternyata persoalan biologis ini akan berimplikasi pada persoalan hukum. Misalnya, ada manusia lahir, maka dia membawa hak dan kewajiban. Setelah dia dewasa, dia akan menjadi manusia atau subjek hukum yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ketika dia meninggal, mungkin dia memiliki harta kekayaan yang diwariskan. Maka persoalan hidup ini menjadi suatu persoalan di dalam hukum. Padahal yang tadinya persoalan biologis itu adalah persoalan manusia. Adalah persoalan biologis maksud saya. Nah, kemudian pertanyaan kapan hidup manusia itu dimulai, karena itu penting untuk menjelaskan kapan sebenarnya hukum itu mulai berfungsi. Ada banyak pendapat yang mencoba untuk memberikan batasan kapan sebenarnya hidup manusia itu dimulai. Tapi sekali lagi dalam kacamata bioetika, dasar berpijaknya adalah
bahwa persoalan hidup itu adalah persoalan biologis. Maka kemudian kita lihat kapan sebenarnya hidup itu dimulai. Hidup itu dimulai adalah pada saat fertilisasi atau pada saat terjadinya pembuahan. Mengapa? Karena ada beberapa alasan Bapak Ibu dan adik-adik. Genom manusia itu ditentukan pada saat fertilisasi. Terjadi atas adanya persatuan gen antara gen bapak dan gen ibu. Genom merupakan satu identitas biologis yang dibawa sepanjang hayat. Kemudian, ketika kita bicara soal genom itu, jika genomnya XX maka dia akan menjadi perempuan, XY akan menjadi laki-laki. Dan sejak saat fertilisasi ini, maka akan terjadilah sebuah persona. Ketika kita bicara soal persona, ya, persona ini bukan sesuatu yang diragukan lagi atas kedudukannya di dalam hukum. Kenapa? Karena fertilisasi sendiri bukanlah suatu peristiwa yang terisolasi. Fertilisasi itu akan terus bersambung menjadi sebuah peristiwa hidup. Jika tidak ada proses fertilisasi pada hari pertama, maka tidak akan pernah ada proses hidup untuk selanjutnya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa hidup itu dimulai sejak usia 14 hari, usia 21 harikah, atau usia 120 harikah, maka dalam hal ini menurut pandangan kami dari sudut biologi menyebutkan atau melihat bahwa sesungguhnya hidup itu sudah dimulai sejak fertilisasi tersebut. Fertilisasi adalah satu proses di mana individu baru itu bukan lagi sebuah potensial. Maka ketika kita menyebut bahwa ini bukan lagi sebuah potensial, maka sebenarnya perlindungan hukum itu sudah dimulai. Kemudian bicaranya soal nilai hidup manusia. Manusia bernilai intrinsik. Di mana kita lihat rumusan bahwa manusia itu bernilai intrinsik di dalam Universal Declaration on Human Rights. Di situ dikatakan bahwa pengakuan martabat manusia yang intrinsik dan kesamaan hak adalah suatu hal yang tidak dapat tergantikan, dan ini merupakan suatu dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia ini. Nilai intrinsik manusia itu adalah nilai yang berasal dari dalam diri manusia. Nilai intrinsik ini diberikan secara given kepada manusia, karena pada hakikatnya adalah manusia itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kemudian ketika kita bicara soal nilai intrinsik, maka nilai intrinsik ini tidak dapat dirampas oleh apapun. Nilai intrinsik ini adalah nilai atas hakikat atau ontologi manusia itu sendiri. Nah, karena ada nilai intrinsik, maka muncullah nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik itu adalah nilai yang berasal dari luar diri manusia, karena faktanya apa? Faktanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia ada dan hidup bersama dengan sesamanya. Nilai ini, nilai ekstrinsik ini dapat tergantikan di dalam konstruksi sosial. Jadi katakanlah misalnya, nilai intrinsiknya adalah manusia itu ada. Tetapi karena dia masih anak-anak, dia belum bisa banyak berbuat. Maka kemudian secara ekstrinsik dia dilindungi oleh orang tuanya. Atau kemudian katakan misalnya seperti ini, si A memiliki nilai intrinsik karena dia adalah manusia. A menikahi B, statusnya A adalah istri. Lalu kemudian terjadi divorce. Nah, pada saat divorce, nilai intrinsiknya tetap dia adalah seorang manusia, tetapi nilai ekstrinsiknya dia adalah
perempuan single yang divorce. Itu misalnya seperti itu. Seorang yang difabel, yang tidak bisa melakukan apa-apa yang kemudian dia berada di bawah pengampuan, secara intrinsik dia tetap manusia yang dilindungi secara hukum. Tetapi secara fisik dia diberikan hak-hak yang mungkin berbeda dengan yang normal. Seperti itu. Jadi artinya nilai intrinsik itu berasal dari dalam diri manusia dan menjadikan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sama martabatnya. Sedangkan nilai ekstrinsik adalah nilai yang dibangun atas konstruksi sosial. Nilai ekstrinsik bisa berubah tetapi nilai intrinsik tidak bisa berubah. Kapan mulainya nilai intrinsik? Nilai intrinsik dimulai sejak jadinya fertilisasi. Kenapa? Karena melalui fertilisasi itu manusia sudah dianggap ada atau sudah terjadi sebuah persona. Lalu kapan berakhirnya? Kalau tadi ada awal hidup manusia, tentu ada akhir hidup manusia. Nah, apa yang menjadi kriteria dari akhir hidup manusia atau apa yang menjadi kriteria dari kematian? Kematian adalah suatu fenomena kesatuan ya yang bisa ditunjukkan secara akurat baik dengan dasar tradisional yakni dengan melihat ada terhentinya secara permanen atau tidak bisanya dipulihkan lagi fungsi jantung dan paru-paru atau atas dasar hilangnya secara permanen tak bisa dipulihkan lagi fungsi otak secara keseluruhan. Nah, ini yang dikatakan sebagai kriteria kematian. Nah, lalu bagaimana nilai hidup manusia ini dapat dilindungi oleh hukum? Mungkin nanti bisa diperjelas lagi dengan apa yang akan diuraikan oleh Bapak Slamet Suhartono, gitu ya. Bagaimana peran hukum ketika hukum itu difungsikan nilai hidup manusia ini. Pemahaman mengenai nilai hidup manusia ini akan terus dibawa pada kajian-kajian bioetika selanjutnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal aborsi, soal embryonic stem cell, soal transplantasi, itu merupakan bagian-bagian dari fenomena manusia secara biologis yang mana ini harus dibingkai atau dilindungi oleh hukum sedemikian rupa sehingga keberadaan manusia sebagai pembuat hukum, pelaku hukum, pelaksana hukum, dan pengawal hukum untuk sebuah peradaban itu bisa tercapai. Mungkin demikian saya sebagai pengantar, nanti berikutnya akan diuraikan oleh Pak Slamet bagaimana hukum positif Indonesia sudah membingkai nilai hidup manusia ini menjadi sesuatu yang kita pahami bersama demi terciptanya tidak hanya ius constitutum, tetapi juga ius constituendum. Demikian Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Yovita. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kita ditampung dulu aja. Silakan kepada pemateri kedua, Pak Slamet. Lihat akunnya, Mbak. Akunnya salah tuh. Oke, terima kasih Pak Tommy dan Bu Yovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semua. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik saya yang saya cintai. Tadi menarik dari yang disampaikan Bu Yovita terkait dengan kapan dimulai hidup dan kapan berakhirnya kehidupan. Dari situ saya mencoba untuk mengkaitkan dengan bagaimana dengan hukum positif negara kita. Saya melihat tadi, mendengar tadi bahwa persoalan hidup dan kehidupan atau saat dimulai kehidupan itu pada saat fertilisasi. Berarti bahwa bertemunya spermatozoa dan ovum itu sudah menjadi
personal gitu ya. Sehingga itu penting bagi kami dalam kaitannya dengan hukum positif, karena selama ini ada perbedaan pendapat sangat mungkin tidak dapat diselesaikan dengan ilmu barangkali, ilmu hukum khususnya dalam hal ini, yang mengatakan bahwa kehidupan itu dimulai saat ditiupkannya roh pertama kali kepada janin itu dalam Islam. Dia mengatakan juga bahwa kehidupan itu setelah 6 minggu baru dimulai. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu dimulai dari spermatozoa dan ovum bertemu dalam kandungan ibu, maka saat itu sudah dimulai kehidupan sehingga hukum akan bekerja pada saat terjadi pembuahan atau fertilisasi. Itu barangkali penjelasan saya. Itu Pak Tommy, tambahan saya. Halo? Ya, itu tambahan saya, Pak Tommy. Terima kasih Pak Selamat. Tadi saya ada yang masuk ke saya, chat dari Ibu Aurel, nanti pertanyaan tersebut akan dijawab dalam subtema tersendiri, yaitu kebiri. Kemudian ini tadi kepada Bu Yovita ada sanggahan dari Pak Khairul. Sebetulnya di mana entitas religinya dalam memandang persoalan manusia itu sendiri? Karena tadi yang disampaikan Bu Yovita lebih mengarah kepada unsur kesehatan dan biologi. Silakan Bu, bisa disampaikan singkat saja agar kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menafikan ajaran teologi atau ajaran religi, tidak. Tetapi kita harus mengambil posisi bahwa dengan kita memahami bahwa hidup manusia itu dimulai sejak fertilisasi, maka kita akan melindungi hidup manusia itu dengan entitas sekecil apapun, sehingga tidak terjadi aspek penghilangan manusia dari sejak detik tercapainya fertilisasi tersebut. Jadi kalau kita mau mengatakan lebih jauh, boleh tidak dilakukannya manipulasi embrio? Oh, berarti kan manipulasi terhadap embrio itu terjadi sudah berarti bahwa itu sebuah persona. Maka hukum harus melindungi untuk tidak terjadinya musnahnya embrio sejak dari awal kehidupan. Seperti ketika kita harus bersikap terhadap aborsi. Kalau kita sudah memulai konsep bahwa hidup manusia itu dimulai sejak fertilisasi, maka ada syarat-syarat tertentu dari aborsi yang sifatnya pro pada kehidupan itu sejak sudah adanya fertilisasi. Mungkin demikian singkatnya, tetapi ini nanti akan kita bahas lagi di topik-topik berikutnya. Mungkin ke pertanyaan yang saya ada lihat di chat juga ya Pak Tommy, di situ dari Pak Sunarman Sukamto. Ya, apresiasi saya kepada Pak Sunarman Sukamto bersedia untuk ikut di sini. Ini menurut saya beliau menanyakan bagaimana dengan ideologi pro-life dan pro-choice. Ya, ideologi pro-life dan pro-choice itu memang kalau pro-life itu pro pada kehidupan, jadi melindungi kehidupan itu dari awal pembuahan. Kemudian ideologi pro-choice itu lebih mengutamakan pilihan itu sebenarnya ada pada manusia. Tetapi dalam hal ini kami memilih pro-life. Artinya apa? Kita memperjuangkan melindungi kehidupan itu mulai dari awal pembuahan. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Sunarman, apakah nilai ekstrinsik bisa positif, negatif, dan netral? Iya. Kenapa? Karena nilai ekstrinsik itu dipengaruhi oleh budaya yang ada, oleh stigmasi sosial. Tetapi terkait dengan difabel itu memiliki nilai intrinsik yang sama dengan manusia lainnya. Karena difabel memiliki nilai intrinsik yang sama, maka nilai ekstrinsik yang diberikan melalui stigmasi sosial budaya tidak boleh menggerus nilai intrinsik.
Jadi poinnya yang saya sangat tekankan di sini bahwa nilai ekstrinsik yang diberikan oleh stigmasi sosial, oleh konstruksi budaya itu tidak boleh menggerus nilai intrinsik dari manusia, di mana dengan nilai intrinsik ini semua manusia adalah sama. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bu Yovita, penjelasannya detail. Jadi ada nilai intrinsik dan kita dalam hal ini prokreasi Bu ya, betul begitu ya? Iya, prokreasi. Ya. Baik, ini ada salah satu pertanyaan cukup menggelitik dari Bapak Christophorus Lagakeleden. Beliau tertarik dengan slide gambar sperma ini. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Slamet, sebetulnya nilai hidup manusia itu apa definisinya yang tepat dalam konteks hukum positif? Karena beliau seorang kriminolog, Pak Christophorus Lagakeleden. Silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak Tommy dan Pak Kleden. Jadi begini Pak Kleden, kalau kita pahami tadi dari berbagai aspek hukum, ya saya contohkan tadi perdata hanya mengatakan anak dalam kandungan. Kemudian di KUH pidana 341, 342, 344 menggunakan nyawa. Kemudian 346, 347 pun juga tidak jelas menggugurkan kandungan. Kemudian di Undang-Undang 36 itu menggunakan istilah usia dini. Ini kan satu konsep, berbeda-beda makna. Nah, kami mencoba untuk menawarkan satu konsep baru bahwa ketika kehidupan itu diatur ya, oleh hukum positif, maka seyogyanya dipahami dalam perspektif makna yang sama. Jangan sampai ada perbedaan istilah, ada anak dalam kandungan, ada nyawa, ada usia dini dan seterusnya. Kami merasakan bahwa itu ada perdebatan di dalam praktek, misalnya dalam hal terjadi pengguguran kandungan. Ada yang mengatakan sebelum usia sekian hari boleh, ya. Setelah usia sekian hari nggak boleh. Dan juga dalam kaitannya dengan nyawa. Nyawa itu apa sama dengan roh dan seterusnya. Karena di Islam itu kan sejak ditiupkan roh ya, pertama kali pada usia 40 hari. Nah, kami mencoba agar seperti terjadi perbedaan persepsi terkait dengan istilah yang berbeda-beda tadi dengan konsep baru bahwa Bu kita katakan tadi bahwa sejak terjadi fertilisasi maka kami beranggapan saat itu 0 hari ya karena masih mungkin dalam 1 detik pun sudah terjadi fertilisasi dan dianggap sebagai ada kehidupan di situ. Maka menurut kami ketika merancang buku itu bahwa kita sepakati hidup itu dimulai sejak fertilisasi sehingga tidak mempersoalkan berapa minggu, berapa hari ya toh kandungan digugurkan, berapa minggu nyawa itu nggak persoalan. Bagi kami kehidupan itu dimulai sejak awal yaitu pada saat fertilisasi sehingga nanti ada keseragaman di dalam perumusan hukum positif. Jangan sampai menjadi samar dan menimbulkan berbagai penafsiran. Karena perdebatan di hukum positif itu adalah perdebatan masalah konsep yang berbeda-beda. Sehingga ketika hakim, jaksa, pengacara itu di sidang pengadilan yang didebatkan adalah masalah konsep hukum. Termasuk mungkin di sini konsep kehidupan itu. Sehingga kami sepakat ya, untuk mengatakan bahwa saat dimulainya hidup itu adalah saat terjadi fertilisasi. Sehingga saat itu maka hukum sudah mulai bekerja untuk melindungi ovum tadi. Itu menurut saya Pak Kris, Pak Tommy, ya, terima kasih. Baik, terima Kita kasih nambahin. Pak Slamet. Ini Pak Slamet menyambung, ada yang bertanya lagi, kalau kita berbicara aborsi, maka itu masuk ranah pidana, sementara kan aborsi itu juga dilakukan karena tindakan dokter agar tidak membahayakan nyawa ibu. Bagaimana menyikapinya, Pak? Memang ada yang dinamakan abortus ya, yang dilarang dan juga sementara ada yang dalam Permenkes ada pengecualian ya, yang boleh dilakukan misalnya penyakit yang mengancam nyawa ibu ya atau janin ya, kemudian juga cacat bawaan ya, dan kemudian juga hamil yang tidak dikehendaki akibat perkosaan. Meskipun ini sampai sekarang masih perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa pembulian korban perkosaan bukan dianggap sebagai bentuk
legalitas atau pelegalan terhadap abortus provocatus tadi. Sehingga menurut saya sepanjang alasan itu dapat dibenar secara medis, ya berdasarkan pemeriksaan medis, maka boleh digugurkan. Itu menurut persepsi. Tapi bagi saya, menurut saya barangkali kalau kita kaitan dengan kehidupan tadi, barangkali apapun itu yang terjadi, akibat perkosaan ataupun namanya tetap harus dilindungi sebetulnya. Tapi mungkin kalau itu cacat bawaan atau membahayakan penyakit, membahayakan nyawa ibu, mungkin bisa digugurkan ya. Tapi intinya bahwa sejak ada pembuahan maka harus dilindungi. Apapun alasannya tidak ada namanya abortus provocatus. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Selamat. Aborsi memang nanti ada subtemanya sendiri. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mevi ini. Beliau ditujukan kepada Bu Yovita ya. Dia mengatakan apa tidak ada pro-choice, tapi sebetulnya pro-life. Itu bagaimana menyikapinya Bu Yovita? Silakan. Ya, memang pro-choice itu muncul ya akibat dari ada beberapa aliran yang katakan sebagai aliran feminis legal itu juga mengatakan bahwa kalau misalnya ada seorang perempuan hamil daripada dia justifikasi sedang kehamilannya itu juga adalah kehamilan yang tidak dikehendaki, mungkin bisa saja terjadi karena free sex kah atau apakah, itu kan terserah saya karena janin ini adalah bagian dari tubuh saya. Ada beberapa aliran yang seperti itu. Tetapi ketika pertanyaannya, apakah saya akan mengambil posisi itu pada pro-life atau pro-choice, saya mengatakan pro-life. Pro-life bukan berarti tidak memberikan suatu pilihan ketika nilai intrinsik seorang yang sudah hidup itu kemudian harus dikorbankan untuk manusia lainnya, tentu tidak seperti ini. Pro-life artinya kita memperjuangkan kehidupan yang sudah ada. Ketika kita membuka nilai etika atau membiarkan orang pada pro-choice mutlak seperti itu, maka tentu ini tidak akan menjadi sulit memberikan batasan perlindungan hukumnya juga. Kenapa? Karena dengan kita pro-life, dengan kita memihak atau memberikan kesempatan kepada hidup itu sendiri, maka saya pikir hukum akan membuahkan suatu nilai kemanusiaan yang lebih baik dibandingkan dengan mengusung pro-choice. Tentunya apakah tidak ada pengecualian? Tentu ada pengecualian seperti tadi mungkin abortus provocatus medicalis itu masih ada pengecualian sebagai suatu pilihan. Karena di dalam bioetika sendiri pun ada satu doktrin-doktrin di mana kita itu dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit atau pada dilema moral. Tetapi kiranya pro-life ini masih menjadi suatu nilai dasar yang tetap ingin kami pertahankan. Seperti itu. Nanti kita bahas di tentang aborsi itu nanti mungkin di hari Jumat ya, begitu. Ya. Baik, Bu Yovita, ini saya menyambung pertanyaan dari hampir mirip sebetulnya dari Ibu Nadia, seorang PPDS forensik dari UI ya. Dia menanyakan bagaimana sih pandangan Bapak Ibu, dalam hal ini saya menunjukkan kepada Bu Yovita saja, terkait dengan pemberian kontrasepsi darurat bagi korban kekerasan seksual. Mungkin dalam hal ini kalau dalam hukum kekerasan seksual sangat banyak jenisnya ya, tapi Ibu Nadia mengatakan dalam hal ini adalah seorang anak. Jadi korban kekerasan seksualnya adalah seorang anak. Silakan Bu. Ya, oke. Memang ketika ini menjadi satu persoalan pidana, di situ jelas bahwa di dalam hukum positif itu kalau akibat dari adanya kekerasan seksualkah atau adanya perkosaan atau juga terutama terhadap anak-anak umur dalam hukum positif unsurnya, dan itu menurut saya bisa dikategorikan sebagai suatu pengecualian. Pengecualian dalam arti memang pada kasus tertentu itu dapat dilakukan pemberian kontrasepsi, lalu katakan terminasi terhadap janin juga seperti itu di dalam hal, karena itu hal yang khusus seperti itu. Tetapi ketika memang kita mengatakan bahwa ini satu
hasil atau produk kejahatan, tentu ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi, sehingga memang sungguh-sungguh ini dibuktikan berdasarkan alat bukti yang ada yang mendukung tercapainya unsur-unsur telah terjadi kejahatan, itu bisa begitu. Karena bagaimanapun kita harus juga melindungi, atau hukum positif itu juga harus melindungi harga dan martabat si ibu yang mungkin di dalam contoh tadi oleh, maaf dokter siapa tadi saya ya, itu adalah korbannya adalah anak-anak di bawah usia dewasa ya. Nah tentu ini juga dibingkai di dalam hukum positif, juga dilindungi hak-haknya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yovita. Kepada Pak Slamet Suhartono, ini ada yang masuk ke saya menanyakan, sebetulnya menurut Pak Slamet manusia itu apa? Apakah kalau saat ini kan manusia ada juga yang berupa robot, dalam hal ini kecerdasan buatan. Apakah itu juga dapat dikategorikan sebagai manusia, karena kecerdasan buatan pun bisa di atas manusia itu sendiri. Silakan pada Pak Slamet. Oke, terima kasih Mas Tommy. Jadi manusia hidup itu tidak sekedar raga, ya, tapi juga ada jiwa di dalamnya. Sehingga kalau saya katakan barangkali namanya manusia itu harus merupakan satu kesatuan antara jiwa dan raga. Nah, ketika kita bicara mungkin ya robot atau mungkin juga manusia cloning, barangkali pertanyaannya adalah apakah di situ ada jiwa di dalam manusia cloning atau robot itu. Karena yang saya pahami bahwa fisik iya, raga ada. Tapi apakah punya jiwa? Karena menurut saya namanya manusia hidup itu ada jiwa dan raga. Satu kesatuan itu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga ketika figur namanya manusia, misalnya sel cloning, itu raganya ada, badannya hanya ada, tapi unsur jiwanya mungkin nggak ada. Sehingga menurut saya kalau itu satu kesatuan utuh, ketika tidak ada jiwa, maka tidak ada namanya manusia. Sehingga menurut saya manusia cloning ataupun robot yang mungkin memiliki kecanggihan intelektual yang di atas manusia, barangkali tetap bagi saya bukan manusia. Mungkin Bu Vita bisa menambahkan barangkali. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet. Bu Yovita bisa menambahkan juga sekalian, tadi ini ada yang protes ke saya, pertanyaan saya belum dijawab, padahal sudah chat berulang kali. Bagaimana dapat diketahui fertilisasi sementara itu untuk mengetahui seorang wanita mengandung atau telah terjadi kehamilan memerlukan waktu beberapa hari setelah terlambat haid? Ini pertanyaan dari Ibu Erni Setiauri. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, oke, makasih Bu Erni. Apresiasi saya untuk Bu Erni. Jadi begini ya, yang ini adalah sebuah gagasan, sebuah hasil dari permenungan interdisipliner antara biologi, kedokteran, dan hukum gitu ya. Titik berangkat kita adalah saat fertilisasi. Kalau pertanyaannya bisakah dibuktikan bahwa sudah terjadi fertilisasi atau belum, itu sudah Bu, gitu. Karena memang riset-riset yang menggunakan embrio manusia itu pun sudah ada. Memang sih ketika kita berbicara tentang faktual di masyarakat awam, memang baru diketahui hamil setelah paling tidak beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu. Tetapi untuk keperluan riset memang itu sudah dilakukan, dan ternyata memang ada riset-riset, terutama riset stem cell itu justru menggunakan embrio yang berumur 5-8 hari pada fase blastosis. Nah, itu digunakan untuk objek riset. Nah, untuk melindungi ini, maka kemudian ini loh ternyata gagasannya. Sejak fertilisasi, bahkan dokter pun di dalam sumpah kedokterannya, sumpah dokternya itu mengatakan melindungi harkat hidup insani dari awal pembuahan. Begitu Bu Erni. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ya, baik Bu Erni, saya tutup dulu ya. Saya diamkan dulu. Terima kasih Pak Tommy. Bu Yovita, ini tadi ada Ibu Mona Amelia mengatakan kalau ada pemerkosaan maka terjadi trauma psikis.
psikis. Kemudian beliau pernah menghadapi kasus di mana anak SMP hamil, suka sama suka, tetapi ketika dia hamil ibunya histeris dan ayahnya meminta untuk digugurkan saja kandungannya. Ini bagaimana pandangannya mengenai hal itu terkait manusia? Silakan Bu Yovita. Ya baik. Ini kita bedah ini ya keterangannya per frasa ya Pak ya. Jadi kasusnya adalah seorang anak SMP hamil suka sama suka, ya. Memang secara hukum kalau anak SMP sih sebenarnya dia di bawah umur, oke. Tapi sudah terjadi kehamilan itu berarti sudah ada nilai manusia yang harus dilindungi, yaitu si janin, sebutlah kayak gitu ya. Kemudian ibu anak ini menjadi histeris. Ini kan sebenarnya akibat dari konstruksi sosial yang menilai atau menjustifikasi bahwa perempuan yang hamil di bawah umurkah atau di luar perkawinankah itu sebagai sebuah aib. Padahal pada kenyataannya bahwa yang namanya kehamilan itu pasti kalau sperma ketemu ovum ya pastinya akan jadi hamil. Kan begitu. Nah, dari sudut ini yang mungkin bisa berikan edukasi bahwa anak ini ya si janin ini juga punya nilai. Sepanjang dia juga tidak membahayakan nyawa ibunya, ya kenapa dia harus determinasi hanya demi persoalan nilai ekstrinsik yang tadi di awal sudah saya uraikan bahwa nilai ekstrinsik itu tidak boleh mendegradasi nilai intrinsik. Jadi si janin itu karena ini karena apa nanti akan bikin malu lalu dia determinasi aja. Mungkin ya dalam hal ini mungkin ini yang harus pelan-pelan diberikan edukasi begitu. Apalagi kalau misalnya memang oke lah kehamilan di usia muda memang beresiko, tetapi itu juga harus dengan pemeriksaan ketika akan melakukan terminasi terhadap janin tersebut. Jadi konstruksi budaya yang juga memang sangat mempengaruhi kondisi faktual ketika menghadapi situasi semacam ini. Ada beberapa alternatif, misalnya mempertahankan kehamilan itu, lalu kemudian nanti mungkin anak yang lahir bisa dirawat oleh mungkin dengan bantuan keluarga kah, atau ada sih sebenarnya lembaga-lembaga yang juga bisa memberikan edukasi, advokasi, kemudian ya untuk demi menyelamatkan si ibu dan janinnya. Tetapi memang apa yang saya utarakan ini menjadi sesuatu yang ya katakanlah itu nggak mungkin, Yovita ngomongnya gampang gitu ya. Tapi bagaimanapun kan ketika kita bicara soal persoalan hukum positif, ini menjadi suatu substansi yang harus diatur di dalam undang-undang. Ya, memang agak saklek mungkin dan sepertinya saya tidak memperhatikan konstruksi sosial apalagi pada aliran-aliran feminis legal. Oke, kita nggak apa-apa sih dalam hal ini. Itu merupakan satu diskursus terhadap gagasan saya. Tapi artinya memang saya ingin mengangkat suatu penyadaran bahwa bukan berarti manusia yang kecil, yang lemah, yang vulnerable, lalu kemudian dengan alasan untuk sesuatu yang lebih kuat, hukum harus berpihak pada sesuatu yang lebih kuat, tidak. Yang kalau hukum yang bernilai kemanusiaan justru dia akan memberikan porsi lebih pada vulnerable person atau pada kaum rentan, termasuk ibu yang masih anak-anak dan kehidupan janinnya tadi yang sudah menjadi sebuah persona. Demikian, Pak. Ya, jadi suka sama suka juga tergantung dari usianya, Bu ya, betul begitu, Bu ya? Ya. Ya. Dari jadi, sisi hukumnya ya. Artinya memang ibu yang histeris apa segala macam itu ya itu produk sosial, jadi biarlah itu diselesaikan dengan pendekatan sosial. Tetapi yang jelas hukum memberikan, karena kan fungsi hukum ini sebenarnya sebagai panduan publik gitu ya. Hukum itu sebuah suatu tata nilai yang ketika itu baik juga memang dia akan terpelihara terus. Ketika mungkin nanti ada pertimbangan yang lainnya juga dia juga akan berubah, tapi setidaknya
saya berharap bahwa gagasan ini juga memberikan satu penyadaran bahwa ini loh jangan begitu mudah untuk menghilangkan nyawa meskipun secara ekstrinsik dia belum memiliki arti yang konkret di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian. Ya, silakan kita masih punya waktu 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung chat ke saya atau langsung ke forum. Ini Bu, tadi ada yang chat saya mengatakan apakah terkait kasus anak SMP hamil tersebut, bagaimana jika terjadi pada pria misalnya? Apakah ini masih ada stigma dalam masyarakat bahwa perempuan masih di bawah pria atau bagaimana? Kira-kira tanggapannya, Bu? Iya, kita memang tidak mudah untuk untuk mengubah konstruksi sosial budaya yang memang pada budaya paternalistik memang seolah-olah sih kesannya sepertinya pria itu lebih daripada wanita. Tetapi yang saya ketengahkan di sini adalah persoalan nilai ya. Hukum itu mencapai sebuah nilai. Hukum itu adalah sarana untuk mencapai nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepastian, kan begitu ya. Ketika kita bicara di tataran nilai, suka dan tidak suka, yang kita angkat itu adalah nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana nilai kemanusiaan ini mau dimasukkan ke dalam hukum positif? Nah, ini persoalannya, gitu. Jadi dalam hal ini kalau budayanya, apakah itu akan juga diberikan stigmasi kepada si laki-laki dan kepada perempuan? Saya pikir dengan hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan, nah lambat laun juga akan terkondisi, karena fungsi hukum itu selain sebagai social control, tapi dia juga sebagai social engineering, sebagai satu panduan untuk membawa manusia atau masyarakat ini pada suatu kehidupan yang berorientasi pada nilai yang lebih baik. Ya, seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Jadi tetap ada panduannya. Ini juga, ada satu lagi nih Bu sebagai penutup. Ya. Ada dari peserta bahwa tidak setuju. Oh, ini kepada Pak Slamet, ditujukan kepada Pak Slamet, mohon maaf. Beliau mengatakan kurang setuju dengan pandangan hukum saat ini seperti yang disampaikan bahwa janin yang cacat bawaan boleh digugurkan. Kira-kira bagaimana Pak Slamet menyikapinya? Gini Pak Tommy, mungkin bagi saya yang justru yang paling penting itu adalah tadi perkosaan tadi ya. Kalau perkosaan itu bagi saya sepanjang itu tidak ada alasan medis yang kuat menggugurkan kandungan, tidak boleh digugurkan ya. Karena bagi saya si anak itu tidak tahu apa-apa, yang salah kan orang tuanya. Ketika si ibu menuntut bahwa ini perkosaan, saya pikir perlu dikaji lebih dulu apakah perkosaan disebabkan oleh si perempuannya mungkin ya, karena pakai baju seksi di tengah malam sendirian, itu kan juga bukan salah si bayi, si janin. Menurut saya bukan ibu, salah ibu mengandung tapi salah bapak buka sarung, istilahnya begitu ya. Jadi jangan disalahkan si janin. Maka saya katakan tadi harus dilindungi itu, apapun alasannya tidak boleh digugurkan, meskipun ada Perpres ya atau PP yang memperbolehkan pengguguran terhadap korban perusahaan. Kemudian untuk yang cacat tadi, kalau cacatnya itu misalnya cacatnya mayoritas atau sebagian besar tubuhnya adalah cacat, mungkin berdasarkan alasan medis, perhitungan medis mungkin dapat digugurkan daripada si anak lahir menderita, katakanlah begitu, misalnya nggak punya organ tubuh yang lengkap misalnya, sehingga akan menyulitkan si anak ketika lahir di dunia. Menurut saya seperti itu. Tapi untuk catatan saya bagi korban perkosaan apapun alasannya tidak dapat digugurkan. Menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Jadi memang ada suatu tidak boleh digugurkan. Kemudian saya menanggapi saja, menyikapi ada salah satu berita, kalau nggak salah itu di awal tahun 2019 dari India, bahwa seorang anak menuntut orang tuanya, kenapa dia kok dilahirkan, ini suatu
hal menarik dalam dunia hukum. Jadi dia merasa tidak layak untuk dilahirkan karena kesulitan dalam hal pekerjaan, kalau kita mengacu pada info tersebut. Kemudian ada salah satu pertanyaan, nanti ini bisa dijawab dalam subtema berikutnya, karena terkait dengan bioetika terhadap anak yang sudah meninggal atau terselamatkan. Nanti pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin masuk ke subtema akan kami catat, sehingga kami bisa langsung membawakan pada saat pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan berikutnya yaitu hari Jumat dengan tema aborsi. Aborsi ini adalah... Saya tanya bisa nggak ya? Ya? Saya bertanya bisa nggak ya? Langsung singkat aja Pak, sebetulnya tinggal 2 menit ini. Kenapa? Oh iya, Bisa saya tanya aja. sebentar. Ya, silakan singkat. Saya tanya sebentar sini. Ya. Hasil yang tadi yang pengecualian untuk aborsi ya. Pengecualian untuk aborsi itu hasil pemerkosaan. Sehingga ini ada suatu hal yang tidak diperbolehkan untuk diaborsi. Akhirnya anak ini lahir. Sehingga mengancam nyawa anak yang hasil pemerkosaan tadi. Siapakah yang bertanggung jawab si anak tadi? Apakah negara atau orang tuanya? Jika dilepas pada orang tuanya, ini sangat berbahaya. Takutnya nanti akan terjadi pembunuhan. Bagaimana tanggapan Bapak Slamet maupun Bu Yovita ya? Saya minta tanggapannya. Siapa yang bertanggung jawab di sini gitu loh? Untuk anak yang lahir yang itu tidak diinginkan orang tuanya tadi karena dipaksa untuk melahirkan gitu loh. Iya, baik. Yang tadi yang pengecualian yang B itu ya. Ya, baik. Ini akan dijawab secara singkat oleh Bu Yovita karena memang besok akan dibawakan dengan narasumber tamu. Silakan Bu Yovita langsung secara singkat ya, karena aborsi ini ya. Ya, pengecualiannya adalah pada perkosaan, tapi ini ada proses hukum yang harus dilalui sehingga kemudian dokter akan melakukan aborsi terhadap hasil perkosaan. Itu ada catatannya, jadi tidak dengan serta-merta mengaku ini hasil perkosaan, lalu dok minta digugurkan. Itu nggak bisa juga kayak gitu. Besok akan saya jelaskan. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini memang terjadi kekosongan, bukan kekosongan ya, tetapi memang hukum belum mengatur persoalan siapa yang akan bertanggung jawab. Tetapi dengan paradigma bahwa perlindungan hukum itu dimulai sejak fertilisasi, maka ini akan menjadi sebuah rekomendasi untuk kasus yang seperti ini akan diatur di dalam hukum positif seperti apa. Nah itu karena memang kalau kita bicara dari segi hukum positif tidak ada yang menjelaskan. Undang-undang dasar hanya mengatakan fakta terlantar. Tapi apakah dengan demikian pada kasus yang Bapak sebutkan tadi, apakah dia masuk ke fakir miskin kah? Apa dia masuk ke anak terlantar kah? Kan itu juga tidak jelas. Nah mungkin ini menjadi suatu substansi, tetapi dengan paradigma yang tadi bahwa ada 2 pengecualian. Nah hanya itu yang bisa dilakukan untuk mengizinkan adanya aborsi. Mungkin kita bisa nanti diskusi lagi hari Jumat ya terkait dengan apakah hasilnya nanti janinnya itu terus tahu-tahu cacat kok ngotot untuk dilahirkan dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan bisa bahas lagi dan saya harapkan juga Jumat nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yovita. Kemudian ini ada tawaran dari kami sebagai pelaksana. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mungkin membuat satu opini ya maksimal 2 halaman. Nanti itu akan dibukukan secara elektronik memang. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin ikut tema yang mana, merasa di situ minatnya, bisa membuat opini dengan bahasa yang lugas, tidak terlalu ilmiah, mau buat ilmiah pun juga sangat bagus sekali. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada narasumber Bu Yovita Pak Slamet. Kita besok bertemu hari Jumat ya Bu ya? Hari Jumat dengan tema aborsi, dengan narasumber tamu yang memang tidak saya sebutkan agar mendapat surprise. Baik, selamat malam. Terima kasih.